Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gua Haris di channel gua Blur 51. Untuk kesempatan kali ini gua akan membahas tentang pengereman di motor R25 ini ya. Jadi pengeremannya ini sudah ada perubahan, dan di pembahasan kali ini gua akan bagi beberapa bagian. Yang pertama itu gua akan memperlihatkan lah detailnya dari apa-apa aja yang sudah dirubah atau yang sudah di-upgrade pada pengereman ini. Terus untuk bagian yang keduanya gua akan membahas mengenai harga ya dan biaya modifikasinya. Terus untuk bagian yang ketiga ini gua akan memberikan review lah pengalaman gua selama pemakaian rem seperti ini ya. Jadi rem ini udah gue pakai selama 6 tahun lah kurang lebih. Jadi sudah dari tahun 2016 dan sekarang itu tahun 2022. Oke, gak usah pakai lama-lama, kita lanjut ke video part-partnya ya. Oke, untuk pengeremannya motor ini sendiri itu sudah di double disc ya depannya. Yang ini yang sebelah kanan, terus yang ini tuh sebelah kirinya. Oke, sekarang kita masuk ke part-partnya. Jadi yang pertama ini gua akan memperlihatkan untuk kalipernya ya. Jadi kalipernya gue pakai punya KTC yang gold. Ini 4 piston ya. Jadi kanan kiri sama yang sebelah sana itu totalnya jadi 8 piston. Terus untuk baut ini sendiri tipenya aksial ya, bukan radial. Jadi bautnya masih yang begini biasa. Terus untuk kabelnya sendiri, sistem penyaluran dari rem kanan ke rem kiri. Jadi ini kabel dari handle ke sini ke rem kanan. Terus dari rem kanan ini akan sambung lagi kabel untuk ke kaliper yang sebelah kiri. Nah, untuk bracketnya sendiri ini custom ya. Jadi gua bawa ke bengkel custom untuk modifikasi rem ini. Jadi ini bracketnya udah bikinan ya, ini masih bawaan. Nah, terus kita masuk yang sebelah kirinya. Ini yang mau gua liatin adalah dudukan kiri ya. Untuk dudukan kiri ini juga di custom bracket. Terus ini juga gua dilas ya. Kenapa dilas? Karena gua modifikasi double disc ini tahun 2016 dan sekarang tahun 2022. Pada saat itu belum ada jualan shop kiri yang ada dudukan untuk double disc seperti ini ya. Nah, ini penampakan dari kaliper kiri ya, sama 4 piston. Nah, lalu ini kanvasnya dia tuh seperti ini ya bentuknya. Jadi dia tuh sama dengan punya Brembo, sama dengan punya Nissin ya. Nah, ini di belakangnya kan tulisannya Brembo sama Nissin. Untuk 4 big block. Nah, 4 big block. Jadi 4 piston besar ya. Nah, ini seperti ini. Jadi bisa buat Brembo. Jadi KTC ini sama dengan Brembo, sama dengan Nissin. Untuk cakramnya sendiri gue pakai merek Delcavic ya. Jadi Delcavic. Terus dia ini ada 4,5 mm ini ketebalannya ya. Nah, coba kita hitung manual ketebalannya di sini. Gua ngitung pakai penggaris aja ya. Nah, tuh ketebalannya sekitar 4,5 mm ya. Bisa kalian lihat mungkin situ. 4,5 mm tebal plat dari cakramnya. Nah, terus untuk di bagian sini ya, cakram ini udah pakai floatingan ya. Jadi ada ringnya ini di sini. Jadi ini bisa dia nggak nyatu ya. Tuh, jadi ada garisnya ini misah. Jadi yang antara sini sama itu misah, disambung dengan ring ini atau floatingan ini ya.
untuk diameternya sendiri ya, dari ujung sini ke ujung sini itu 320 mm ya, atau 32 cm. Coba kita hitung pakai penggaris saja ya. Nah, itu kita ujung di situ. Nah, sorry pakai kaki. Nah, kita mepetin ya. Nah, ini coba kita lihat ujungnya, sorry fokusin dulu. Nah, ujungnya itu 32 cm ya, ini kesini patokannya ya, tuh 32 cm atau 320 mm. Untuk masternya sendiri ini gue pakai master rem IR6 ya, Kawasaki IR6 atau Kawasaki IR6. Jadi ini kuat ya untuk 8 piston ya. Terus dia juga udah ada setelannya di sini, setelan kedalamannya di sini. Nah, perlu kalian tahu adalah kalau misalkan kalian upgrade sampai cakram itu 8 piston, kalian minimal harus pakai master rem yang seperti ini. Karena gue pernah lihat review di channel lainnya, kalau misalkan master remnya itu kalian masih 17 mm tabung ya, speknya masih 17 mm, itu masih belum sanggup untuk 8 piston ya, double disc seperti ini. Jadi minimal kayaknya kalian harus 18 mm ke atas lah gitu. Dan yang aftermarket ada sih, yang merek aftermarket itu sampai 19 mm. Nah, itu pastinya kuat untuk 8 piston seperti ini ya. Jadi ini penting banget. Kalau misalkan kalian pakai 17 mm itu masih dalam gitu, masih sampai sini, pokoknya nggak ngerem lah. Apalagi masih standarannya R25 paling cuma berapa ya, 15 apa berapa gitu, itu dalam banget ngeremnya, jadi hampir nggak ngerem gitu. Jadi kalau misalkan kalian pakai IR6 ini, mungkin ini 18 mm atau 19 mm ya. Nah, ini dia ngerem tuh, dia berfungsi dengan baik. Nah, terus untuk minyak remnya sendiri, gue di sini sebenarnya masih pakai dot 3 ya, dan alhamdulillah sih dari tahun 2016 sampai sekarang nih ya cukup aja gitu, walaupun seharusnya gue udah pakai dot 4 ya. Nah, terus untuk velgnya sendiri, ini gue beli velg yang ada dudukan double disc-nya ya, karena pada tahun 2016 itu belum ada R25 itu double disc. Akhirnya di sini gue beli online, gue pakai punya Ninja ya. Jadi ini Ninja 250 Fi ya. Jadi ini bisa PNP gitu, sama dengan R25. Nah, kalian lihat tuh palangnya nih ya kan, ini palangnya palang Ninja ini. Oke, setelah kita tadi ngelihat dari video, dari detail-detail part-part apa aja yang sudah dirubah di pengereman motor ini ya, mungkin kita akan masuk untuk harga-harga ya, apa aja yang dirubah dan harganya berapa aja gitu. Tapi gue mungkin agak lupa ingat karena 6 tahun yang lalu ya. Jadi mungkin yang pertama ini dulu ya, kaliper KTC. Kaliper KTC ini waktu itu gue beli itu 751 buahnya ya, untuk yang 4 piston. Jadi gue beli 2 itu 1.500.000. Terus untuk cakram Delcavic-nya itu sendiri itu 500.000 ya, satu buahnya. Terus untuk velg yang untuk double disc ini yang punya Ninja 250 cc ya, itu gue beli 1.300.000. Terus sama apa lagi ya, oh ini nih sama master rem Kawasaki IR6 ya, atau Kawasaki IR6, itu harganya berapa ya, 600.000 kalau nggak salah ya. Tambah lagi itu jasanya antara 600 atau 800.000, gue lupa sih, mungkin antara segitulah. Itu udah termasuk pembikinan bracket, baut ini segala macam, sama pengelasan ya. Jadi yang dudukan sebelah kiri itu dilas pakai
las bahannya aluminium ya. Kalau nggak gitu kan nggak kuat, nggak nempel dia. Mungkin kita coba total ya. Kita coba total hitung untuk tadi kaliper ya, kaliper 1.500.000 ditambah lagi cakram 1 juta, jadi 2.500.000 ya. 2.500.000 ditambah 1.300.000, jadi 3.800.000. 3.800.000 ditambah jasanya 800, jadi 4.600.000 ya. 4.600.000 ditambah ini master rem ya, master rem IR ini 600, 4.600.000 tambah 600 jadi ya 5.200.000 ya. Nah sekarang kita masuk ke review pemakaian gua ya, dari tahun 2016 sampai tahun 2022 ini, atau pemakaian gua selama 6 tahun. Mungkin dari kampas rem dulu ya. Dari kampas rem ini umurnya cukup panjang ya. Waktu pertama kali gue beli yang original ya, jadi itu 2,5 tahun umurnya gue baru ganti kanvas rem ya. Dan 2,5 tahun itu gue sering touring dan gue pakai buat harian kerja. Pokoknya pemakaiannya berat lah. Gue juga pakai di Jakarta buat macet-macetan. Jadi itu 2,5 tahun atau mungkin kira-kira 25.000 kilometer ya umurnya. Karena pada saat itu setiap tahunnya gue pasti habis 10.000 kilometer gitu. Nah terus untuk kenyamanan sendiri ya, yang jelas ini jauh lebih nyaman daripada rem bawaannya. Kalau rem bawaannya kan dia piringannya juga lebih kecil, terus pistonnya juga cuma 2 gitu loh. Jadi jauh banget ngupgrade-nya. Gua minimal ngerem itu harus pakai 2 jari ya, begini 2 jari. Sedangkan dengan kondisi yang sekarang gue pakai double disc yang 32 cm. Terus gue juga pakai yang 8 piston. Gue cukup ngerem pakai 1 jari, bahkan jari manis saja gue bisa ngerem gitu ya. Intinya sih lebih enteng lah ngeremnya dan jauh lebih nyaman ya gitu. Terus untuk masalahnya sendiri sih so far nggak ada masalah ya, cuman yang paling ya ini aja lah, cakramnya agak goyang waktu itu, ada kesalahan pemasangan sedikit, tapi sudah diperbaikin dan so far nggak ada keluhan lah selama 6 tahun ini. Tapi mungkin gue mau infoin juga ke kalian, kalau misalkan kalian mau ngupgrade double disc yang seperti ini juga, yang ngelas dudukan rem sebelah kiri, gue sih nggak terlalu rekomendasi ya, karena nggak semua bengkel itu bisa mengerjakan seperti itu dengan bagus dan rapi so far. Karena memang teman-teman gue juga banyak juga yang coba niruin gue, tapi dia gagal gitu loh. Akhirnya remnya macet atau jadi ngeradak gitu pas dilem, jadi ngeredet gitulah istilah. Jadi ada banyak masalah. Gue sih lebih rekomen kalau misalkan sekalian kalian beli tabung shock yang kiri, atau mungkin kalian sekalian upgrade USD atau pakai shock yang upside down lah. Ya mungkin gitu aja lah untuk review dari double disc R25 yang nempel di sini ya, R25 punya gua ya. Kira-kira dengan budget segitu kita udah bisa lah. Oke, thank you sudah nonton video review kali ini. Semoga bisa memberikan manfaat buat teman-teman semua, khususnya teman-teman rider. Dan jika ada kesalahan, mohon maaf dalam penyampaian dan informasi, karena segala sesuatu yang benar itu datangnya dari Allah, dari Tuhan, dan yang salah itu pasti datangnya dari saya. Gua tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.